Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, banyak dari kita bertanya, bagaimana cara bertahan hidup jika hanya bergantung pada gaji UMR? Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan bagi pekerja, keluarga, dan generasi yang tengah berjuang mencari kestabilan finansial. Gaji UMR atau upah minimum regional awalnya dibuat sebagai batas bawah. Tujuannya sederhana, supaya setiap pekerja bisa hidup layak, punya cukup buat makan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Tapi kenyataannya, hidup dengan gaji UMR sekarang udah jauh dari kata layak. Kalau kita hitung UMR di banyak kota atau di banyak kota besar, sekarang rata-rata sekitar 4-5 juta rupiah. Kedengarannya lumayan, tapi coba kita rinci sewa kos sebulan bisa 1 juta sampai 2 juta rupiah. Makan sehari 3 kali, minimal 30.000 per porsi sebulan. Udah hampir 1 juta. Belum lagi transport, bensin, pulsa, cicilan HP, dan kebutuhan kecil lainnya. Uang gajian yang baru masuk tanggal 1 seringkali udah menipis di minggu kedua. Dan kalau ada kebutuhan mendadak kayak sakit, motor rusak, atau harus bantu keluarga, ya satu-satunya pilihan cuma dua, yaitu ngutang atau bertahan hidup seadanya. Masalahnya, kenaikan UMR setiap tahun nggak pernah sebanding sama kenaikan biaya hidup. Harga beras naik, tarif listrik naik, harga sewa naik, tapi gaji naiknya tipis, nggak sampai menutup selisihnya. Yang lebih miris, di beberapa kota kecil, gaji UMR bahkan masih di bawah 4 juta, padahal harga kebutuhan pokoknya nggak jauh beda di kota besar. Akhirnya, daya beli pekerja makin turun, sementara tekanan hidup makin tinggi. Hidup dengan gaji UMR sekarang bukan cuma soal hitung-hitungan uang, tapi soal bagaimana seorang bisa bertahan di sistem ekonomi yang terus menekan dari berbagai arah. Masalahnya nggak berhenti di gaji yang pas-pasan, generasi yang terjepit di antara dua generasi atau dua beban generasi di atas dan di bawah generasi. Yang paling nyesek, banyak yang ngerasa bersalah, pengen bantu orang tua lebih banyak, tapi nggak bisa. Pengen kasih yang terbaik buat anak, tapi uangnya nggak cukup. Artinya hidup dipenuhi rasa gagal. Fenomena sandwich generation ini bukan cuma terjadi di kota besar, di daerah pun banyak orang ini yang ngalamin hal yang sama, karena pola ekonomi keluarga di Indonesia memang masih tergantung kepada anak-anak yang udah kerja. Selama biaya hidup terus naik, gaji nggak ikut menyesuaikan, dan nggak ada sistem jaminan sosial yang kuat. Ya, kondisi ini bakal terus berulang. Anak bantu orang tua, nanti anaknya bantu dia lagi. Siklus yang nggak pernah selesai. Banyak orang yang masih percaya asal kerja keras semua bakal cukup, tapi di realitas sekarang kerja keras aja nggak selalu cukup, karena yang menentukan bukan cuman seberapa keras kita kerja, tapi juga seberapa cerdas kita ngatur hasilnya. Masalahnya sebagian besar dari kita nggak pernah diajarin soal literasi finansial, nggak pernah benar-benar ngerti gimana cara ngatur uang, bedain kebutuhan sama keinginan, atau gimana nyiapin dana darurat sebelum keadaan mendesak datang. Padahal hal-hal kayak gini yang justru menentukan arah hidup kita ke depan. Masalahnya banyak orang yang setiap gajian langsung habis di minggu pertama. Beli barang kecil, nongkrong, traktir temen, atau sekedar biar senang dulu. Tapi pas pertengahan bulan mulai panik tuh, mulai ngerasa nyesel, mulai pinjam sana sini, dan siklus itu terus berulang tiap bulan. Kuncinya bukan cuma soal nambah penghasilan, tapi juga soal ngatur pengeluaran dengan disiplin mulai dari hal kecil.
Catat semua pengeluaran, pisahin kebutuhan pokok sama keinginan, dan sisihkan sedikit sekecil apapun buat tabungan darurat. Karena kalau kita nggak mulai belajar ngatur uang, sekarang sampai kapanpun kita bakal ngerasa kekurangan meskipun nanti gaji naik sekalipun. Disinilah pentingnya punya panduan yang jelas dan praktis biar bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kalau kalian ingin mulai ngatur keuangan dengan cara yang simpel tapi efektif, gue udah siapin nih semuanya di link ID gue. Linknya udah dicantumin di deskripsi atau di kolom komentar yang udah gue pin. Di sana, lu bakal nemuin produk digital yang udah gua siapin, yang berisi template keuangan yang bisa langsung lu pakai. Mulai dari catatan keuangan rumah tangga, pengeluaran harian, sampai budgeting planner. Buat bantu lu atur cash flow bulanan. Gak ribet, gak teori doang. Tinggal isi angkanya dan lu langsung bisa tahu kemana uang lu pergi setiap bulan. Jadi lu bisa kontrol pengeluarannya. Dan yang paling penting, nggak ngerasa uang terus hilang tanpa tahu kemana arahnya. Buat lo yang baru mulai belajar ngatur keuangan, ini tools yang pas banget, simple, affordable, dan bisa langsung dipakai dari HP. Langkah pertama, atur keuangan dengan jelas. Mungkin catat semua pengeluaran atau pemasukan sekecil apapun. Kadang kita ngerasa uang habis entah kemana, padahal masalahnya cuman karena kita nggak sadar udah keluar di hal-hal kecil setiap hari. Kalau lu udah mulai pakai template yang gua udah siapin, itu bisa bantu banget untuk ngeliat pola pengeluaran dengan jelas. Jadi kamu bisa tahu langkah hemat mana yang lebih realistis buat kamu. Langkah kedua, prioritaskan kebutuhan pokok. Jangan kebalik. Banyak orang yang nyari kesenangan dulu baru bayar kebutuhan. Padahal seharusnya kebutuhan yang utama. Makan, tempat tinggal, transport, dan tabungan darurat. Langkah ketiga, cari peluang tambahan. Zaman sekarang penghasilan nggak harus datang dari satu sumber aja. Lu bisa jualan online, ikut official freelance, atau jadi reseller produk digital. Nggak perlu langsung besar, yang penting mulai dari yang kamu bisa. Sedikit demi sedikit, tambahan kecil itu bisa bantu kamu bernapas lebih lega. Langkah keempat, jangan gengsi belajar dan bertanya. Kadang kita stuck karena ngerasa malu belajar hal yang baru. Padahal banyak banget ilmu keuangan dan peluang kerja sampingan yang bisa dipelajari gratis di internet. Yang penting niatnya jelas, pengen hidup lebih baik dari bulan ke bulan. Dan yang terakhir, bangun pola pikir sabar dan konsisten. Perubahan finansial itu nggak terjadi dalam semalam. Tapi kalau kamu mulai dari sekarang, meski kecil hasilnya pasti kerasa sampai nanti. Jangan bandingin hidup lu sama orang lain. Fokus aja sama progres kecil yang kamu buat sendiri. Karena tujuan kita bukan langsung kaya, tapi keluar dari rasa cemas di setiap akhir bulan. Dan kalau lu nonton video ini sampai habis, itu tandanya lu udah punya satu hal penting, yaitu niat untuk berubah sekarang. Tinggal ngejalanin sedikit demi sedikit. Karena perubahan hal kecil hari ini bisa jadi awal dari hidup yang lebih tenang dan stabil di masa depan. Kita mungkin belum bisa merubah sistem, tapi kita bisa ngerubah cara kita beradaptasi di dalamnya. Selama masih mau belajar, masih mau usaha, masih ada harapan buat punya hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa ngebantu elu ngeliat realita hidup bukan cuma dari sisi yang beratnya aja, tapi juga dari peluang kecil yang masih bisa kita ciptain sendiri. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.